Halo teman-teman, teman-teman pernah membayangkan tidak? Teman-teman menghasilkan sebuah karya, entah itu karya yang bentuknya fisik maupun yang bukan fisik. Dari hasil buah pikir, di waktu yang sama, ada yang mengklaim karya dari teman-teman. Tentu, klaim itu menghasilkan dampak komersial dan juga dampak ekonomi, sehingga secara langsung teman-teman akan merasakan kerugian baik secara ekonomi maupun di luar itu. Namun teman-teman bingung, bagaimana sih cara menyelesaikannya dan di mana sih kita harus menyelesaikannya? Nah, topik ini menjadi penting dalam pembahasan kami. Mau tahu lebih lanjut? Saksikan terus video ini. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidin Saifuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang penyelesaian sengketa hukum kekayaan intelektual dengan mata kuliah hukum kekayaan intelektual itu sendiri. Nah, tadi saya sempat singgung sedikit tentang penyelesaian sengketa hukum kekayaan intelektual. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mendetailkan apa sih itu hukum penyelesaian sengketa hukum kekayaan intelektual. Dalam buku Hukum Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek karya Prof. Budi menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa hukum kekayaan intelektual itu ada dua mekanisme. Yang pertama, mekanisme jalur litigasi yang kita kenal dengan jalur di dalam pengadilan. Dalam jalur litigasi, berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang hukum kekayaan intelektual, termasuk salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, itu menjelaskan tentang bagaimana sih kita ketika hak kekayaan intelektual kita dilanggar dan di mana sih kita harus melaporkan atau menyelesaikannya. Dalam Undang-Undang pasal 83 ayat 2 atau ayat 3 itu menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan perkara atau sengketa hak kekayaan intelektual itu di dalam pengadilan niaga. Jadi jelas bahwa penyelesaian sengketa di dalam pengadilan atau litigasi itu di pengadilan niaga. Adapun pengadilan lain juga mengadili atau menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual ada juga di pengadilan negeri atau pengadilan umum. Sehingga kita dapat kasih satu kesimpulan bahwa di dalam jalur litigasi ada dua pengadilan yang memeriksa dan mengadili atau menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual, yaitu pengadilan niaga dan juga pengadilan negeri, yang mana itu merupakan dua pengadilan yang ada di pengadilan umum. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus, sedangkan pengadilan negeri adalah pengadilan umumnya dari pengadilan umum. Sehingga itulah yang bisa saya sampaikan. Nah, adapun prosedur atau tahapan dalam proses penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual menurut Prof. Simona Bustami, seperti penyelesaian sengketa litigasi pada umumnya, ia mengacu pada beberapa aturan atau undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual secara prosedur. Seperti pada umumnya, yaitu pertama selalu dimulai dari pengajuan gugatan karena merupakan perkara perdata. Jadi orang atau individu yang merasa haknya dilanggar, maka dia akan mengajukan di pengadilan niaga. Lalu kemudian ketika proses atau gugatan tersebut telah diterima oleh pengadilan, maka pengadilan akan memeriksa dan mengadili alat bukti. Kemudian setelah alat bukti itu diterima atau dilakukan proses pemeriksaan tersebut, kemudian hakim akan mencoba mengambil kesimpulan ataupun putusan yang kemudian akan berdampak pada penyelesaian sengketa tersebut. Adapun jenis dari sengketa yang dapat diajukan penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual itu tentunya yang pertama ada hak merek dan indikasi geografis, hak paten, hak cipta, hak rahasia dagang, yang sengketa rahasia dagang, kemudian desain industri dan seterusnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual tentunya.
adalah penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan tanpa melibatkan aparat penegak hukum di dalam pengadilan. Karena dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, para yang bersengketa melibatkan pihak ketiga atau arbiter dalam proses penyelesaian sengketanya. Menurut Franz Andre Winarta mengatakan bahwa kenapa para yang bersengketa itu lebih memilih di luar pengadilan beberapa karena dianggap di dalam pengadilan belum efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual. Adapun yang menjadi dasar hukum dari arbitras penyelesaian sengketa yaitu jenisnya. Jenis dari alternatif penyelesaian sengketa itu ada dua yang sering dipakai. Yang pertama adalah arbitrase, yang kedua itu mediasi. Adapun yang menjadi dasar hukum dari arbitrase yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua itu ada mediasi, yaitu berdasar pada Perma Nomor 20 tahun 2016 atau 2019. Kemudian secara praktis itu yang menaungi arbitrase yaitu BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan secara praktis juga yang menaungi mediasi itu adalah BAM HKI yaitu Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karenanya dalam penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa non litigasi itu melibatkan dua lembaga tadi dalam prakteknya. Perkenalkan, nama saya Syariko Bandaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual atau HKI internasional melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pertama, litigasi dilakukan melalui mekanisme WTO berdasarkan Peace Agreement antar negara, diselesaikan melalui beberapa tahap yaitu konsultasi, pembentukan panel, banding, dan pelaksanaan putusan. Selain itu, sengketa HKI juga dapat diselesaikan di pengadilan internasional. Kedua, jalur non litigasi meliputi arbitrase dan mediasi internasional. Arbitrase menghasilkan keputusan yang meningkat, sedangkan mediasi membuat kedua belah pihak mencapai keputusan secara sukarela. Kedua metode ini sangat fleksibel dan menjaga kerahasiaan dibandingkan litigasi. Terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kami berdua. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Aidin Saifuddin pamit undur diri. Dan saya Syariko Bandaha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.